Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sauji SPDSD, Kepala Sekolah SD 17 Air Saleh, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Peserta diklat pembelajaran mendalam, Kepala Sekolah Kabupaten Banyuasin. Kali ini saya akan berbagi praktek baik rencana tidak lanjut diklat pembelajaran mendalam tentang penguatan praktek pedagogis berbasis kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Selamat menyaksikan. SDN 17 Air Saleh pada tahun 2025 telah menggunakan kurikulum Merdeka dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Ada beberapa tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru dalam mengembangkan strategi inovatif, pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kemitraan, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, serta integrasi digital. Program tersebut kami rangkum dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan asas. Pada tahap ini, kami melakukan kegiatan rapat dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan pemetaan sumber daya yang ada. Tahap desain kami melakukan strategi meliputi: yang pertama kami lakukan adalah pelatihan atau workshop kepada guru-guru dengan narasumber, yaitu guru-guru yang telah mengikuti diklat pembelajaran mendalam dan mengikuti diklat coding. Dan selanjutnya kami melaksanakan penyusunan kurikulum berbasis proyek dan kolaborasi. Rapat dengan wali murid untuk menjalin kerjasama rencana kemitraan sekolah dengan wali murid dan dunia industri. Pada tahap implement, yang pertama kami lakukan adalah melaksanakan observasi kelas untuk mengidentifikasi proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya kami melaksanakan pemanfaatan digital dengan cara melaksanakan simulasi TKA melalui berbasis Android dan Chromebook untuk persiapan TKA tahun 2022. Dan kami juga melaksanakan pemanfaatan digital dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran berbasis game untuk supaya siswa lebih menarik dalam belajar dan lebih mengerti tentang pemanfaatan digital untuk setiap program pembelajaran di kelas. Selanjutnya kami melaksanakan program kemitraan sekolah, salah satunya dengan pengusaha kantin sekolah, agar siswa bisa belajar tentang kewirausahaan kuliner. Kerjasama ini sudah berlangsung selama 2 tahun, yang manfaatnya bisa untuk membangun sarana dan prasarana sekolah seperti tempat parkir, taman sekolah, dan yang lainnya. Program kemitraan kita sekolah dengan pengusaha kantin. Jadi nanti anak-anak kelas 6 akan mewawancara Ibu Mita sebagai narasumber. Ya, silakan anak-anak masuk. Assalamualaikum. Kami datang ke sini mau mewawancara sama Ibu Kantin mengenai wirausaha dalam bidang kuliner. Apakah boleh? Boleh. Ibu, saya mau tanya, sejak kapan usaha ini dimulai? Usaha ini dimulai sejak tahun 2000 ke sekarang. Apa alasan Ibu memutuskan memulai usaha makanan ini? Supaya
saya memutuskan usaha kantin ini supaya anak-anak tidak jajan sembarangan dan supaya anak terjamin makanannya, jajannya. Apa saja produk makanan atau minuman itu? Produknya ada bubur, ada mie ayam, ada chicken, ada nasi uduk, ada bakso bakar, ada gorengan, dan lain-lain. Bagaimana Ibu menjaga kualitas produk agar tetap disukai pelanggan? Kualitasnya kita tingkatkan rasa dan varian-varian yang menarik untuk menikmati. Seberapa besar penghasilan atau omset per hari dari usaha ini, Bu? Sebenarnya omsetnya nggak begitu tertentu. Apakah ada promosi khusus yang Ibu lakukan untuk menarik pelanggan? Promosinya ya nggak ada, cuma rasanya yang kualitasnya. Bagaimana strategi Ibu agar pelanggan tetap memilih produk ini dibandingkan Program selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan kokurikuler bagi siswa. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan program sekolah yang tertuang pada kurikulum tingkat satuan pendidikan SDN 17 Air Saleh tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Salah satunya adalah menanam sayuran dan apotek hidup di kebun sekolah. Kegiatan ini bermanfaat untuk siswa dan warga sekolah pada akhirnya nanti. Kami juga membangun lingkungan belajar seperti taman sekolah untuk melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi seperti membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau project basic learning agar siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis melalui proyek yang bermakna dan relevan dengan dunia nyata. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka belajar secara mandiri dan kreatif. Pada tahap measure, reflect, and change, kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu evaluasi program, refleksi, perubahan, dan tindak lanjut. Pada evaluasi program yang dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai instrumen dan metode untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hasil refleksi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok, menunjukkan kreativitas dalam menyelesaikan proyek, serta memiliki pemahaman konsep yang lebih mendalam. Terdapat beberapa tantangan, diantaranya adalah keterbatasan sarana digital, contohnya proyektor yang terbatas. Tetapi tantangan itu menjadi motivasi kami untuk berbenah. Nantinya untuk dianggarkan di tahun 2026 dalam Arkas sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, disusun sejumlah rekomendasi untuk melaksanakan keberlanjutan program. Di antaranya adalah 1. Peningkatan dukungan teknis bagi guru-guru melalui pelatihan lanjutan. Kemudian 2. Penguatan jejaring kemitraan dengan orang tua, dunia industri untuk memastikan penyediaan sumber daya, fasilitas, serta pengalaman belajar kontekstual. Yang ketiga, penambahan sarana dan prasarana digital. Demikianlah paparan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.